Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk bertemu untuk melanjutkan materi kita. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas terkait PPh 21, maka untuk hari ini kita akan membahas terkait PPh 22. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sekarang kita buka untuk slide-nya ya. Ke PPh pasal 22. Yang pertama, PPh pasal 22 itu diatur di dalam PMK nomor 154, PMK 03/2010 sama PMK nomor 253/PMK 03/2008. Nah, definisinya apa PPh pasal 22, yaitu pajak yang dipungut atas aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah, aktivitas impor barang, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu, dan aktivitas penjualan barang sangat mewah. Jadi ketika adanya aktivitas-aktivitas ini maka akan dikenakan PPh pasal 22. Nah, siapa pemungut, penyetor, dan pelapornya? Untuk aktivitas penyerahan barang, yaitu yang pertama, bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang, bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan, kuasa pengguna anggaran atau disingkat KPA, atau pejabat penerbit surat perintah membayar untuk mekanisme pembayaran langsung. Untuk aktivitas impor, yang menjadi pemungut, penyetor, dan pelapor adalah Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sedangkan untuk aktivitas industri, aktivitas di industri tertentu, yaitu badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk berjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kedua, yaitu produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Yang ketiga, yaitu industri atau eksportir yang ditunjuk kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Berapa tarifnya? Untuk aktivitas penyerahan barang, tarifnya yaitu 1,5% dari harga pembelian. Sedangkan untuk aktivitas impor ada beberapa ya, diantaranya 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenal impor, 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, 7,5% dari nilai impor bagi non pengguna API, 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Nilai impor itu berapa? Nilai impor itu sama dengan CIV ditambah bea masuk dan pungutan lainnya. Pencatatan transaksi PPh 22 bendahara wanegara dan impor, yaitu ketika PPh pasal 22 dipungut bendahara wanegara, jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Jadi langsung dikurangi ya kasnya ya. Terus PPN dan PPNBM tidak dicatat, namun bukti potongnya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak. Sedangkan untuk PPh 22 atas impor, jumlah PPh 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk bea masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Contohnya seperti ini. Koperasi Medang Kemulan menerima pembayaran dari kantor Humas Pemprov atas penyediaan furnitur berbahan kayu jati senilai 350 juta. Berapa PPh pasal 22 dan bagaimana jurnalnya?
Nah, untuk koperasinya kita hitung dulu ya. Beban PPh pasal 22 itu kan 1,5 dari harga barang 350 juta, berarti 5.250.000. Lah, jurnal di koperasinya berarti kas masuk ya. Kas masuk PPh 22. PPh 22 5.250 pada penjualan. Tapi untuk Pemprovnya, jurnalnya, debitnya apa? Debitnya furnitur ya. Jadi yang bertambah yaitu furniturnya seharga 350 juta pada kas dan utang PPh 22 yaitu 5.250. Paham ya? Jadi kas yang dibayarkan itu sudah dikurangi dengan pasal PPh pasal 22. Untuk contoh lain, CV Pandala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan barang seharga 220 juta termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah 115 juta. Berarti jurnalnya gimana? Jurnalnya piutang dagang, ini jurnal di CV Pandala ya. Piutang dagang 170 juta. Nah, PPh-nya 30 juta. PPh-nya 30 juta. Nah, penjualannya 200. 220 juta ini sudah plus PPN. 220 juta ini plus PPN. Berarti harga barangnya saja itu 200 juta. PPN itu kan 10% dari harga ya, dari DPP ya, dari DPP. Jadi 200 juta. Paham ya? Ini untuk jurnal harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada persediaan. Paham? Jadi ini harus dikeluarkan dulu dari PPN. Keluarkan dulu. PPN-nya 20 juta ya. Oke, selanjutnya untuk contoh untuk impornya. Nah, PT Kutai Kertanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong yang berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api. Nilai kontrak diketahui $10.000. Berdasarkan tentuan FOB shipping, PT Kutai Kertanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian dengan biaya pengangkutan senilai $1.500. Adapun biaya masuk dan pungutan lain masing-masing adalah senilai 20% dari 5 juta. Kurs yang ditetapkan oleh Menkyu adalah 10.000 per dolar, sedangkan oleh BI adalah 9.500 per dolar. Berapakah besar PPh pasal 22? Nah, caranya seperti ini. Jadi chief tadi, yang chief, rumus yang chief ini ya. Chief untuk impor. Nah, chief itu apa? Cost, insurance, freight. Gitu ya. Kita pakai kurs Kemenkyu 10.000. Jadi asuransinya tadi mana asuransi? Nah, nilai kontrak 10.000. Nilai kontrak 10.000. Ini ya, jadi 10 juta ya. Terus asuransi 10% dari kontrak ini, maaf ini kurang ya, ini jadi saya revisi, ini 1.000 aja gini ya, jadi 1.000 aja.
Kosnya berarti 1000 dikali 10.000, jadi 10 juta ya. Terus asuransinya 10%, 10% dari 10 juta berarti 1 juta. Selanjutnya, nah ini 1.500 per dolar, 1.500 dolar, yaitu ini 150 gitu ya. Benar ya, 150 dolar berarti dikalikan 10.000 hasilnya 1.500.000. Nah, chiefnya berapa? Berarti 12 juta. 12.500.000. Biaya masuknya adalah 20%. Ya, 20% dari chief berarti 2.500.000. Pungutan lain 5 juta. Jadi DPP-nya 20 juta. Untuk beban PPh pasal 22 tarifnya 5% dari 20 juta. Sebentar. Ya benar ya, 5% dari 20 juta berarti 1 juta. Oke, untuk selanjutnya, nah ini sama, nanti bisa dibaca lagi untuk ilustrasi pencatatan transaksi impor. Nah ini lanjutannya. Nah, tarif pajak untuk aktivitas di industri tertentu, yaitu penjualan hasil produksi dalam negeri, 0,1% dari DPP PPN. Jadi harga pokok ya. Jadi harganya tidak termasuk PPN. 0,25% dari DPP PPN di industri semen, 0,45% dari DPP PPN di industri otomotif, dan 0,3% dari DPP PPN di industri baja. Nah, ini selanjutnya. Penjualan BBM, gas, dan pelumas itu 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina, 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non Pertamina, 0,3% dari harga jual minyak tanah, 0,3% dari harga jual gas, 0,3% dari harga jual pelumas, 0,25% dari harga beli untuk pembelian di industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah, untuk barang sangat mewah, itu yang diatur di PMK nomor 253 garing PMK.03 garing 2008, itu adalah 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nah, pencatatan transaksi PPh 22 untuk industri tertentu, pihak pemungut yaitu mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak, sebab harus disetor ke kas negara. Pihak yang dipungut mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian, sebab kewajiban perpajakan telah terpenuhi. Jadi untuk pemungut ini adalah untuk yang membayarkan, yang membayar, yang melakukan beli. Paham ya? Jadi ini nanti ketika Pemprov, katakanlah Pemprov membeli, contohnya tadi membeli furnitur, nah nanti untuk PPh pasal 22-nya langsung kepotong, langsung dipotong dari kasnya. Jadi kasnya sudah tidak termasuk PPh pasal 22. Nah, untuk yang dipungut, untuk furniturnya itu diakui sebagai pajak yang dibayar di muka. Untuk ilustrasinya seperti ini, nanti bisa dibaca.
Nah, saat terutang dan pelunasan. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan berlainan oleh Menkyu. Pengecualian tersebut antara lain kegiatan impor. Saat pembayaran biaya masuk, kecuali jika pembayaran biaya masuk ditunda atau dibebaskan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang. Kegiatan membeli barang, yaitu saat pembayaran. Itu ya, jadi saat pembayaran itu berarti terutang dan pelunasan PPh pasal 22. Pembelian hasil produksi, yaitu pada saat penjualan. Penjualan hasil produksi atau pengolahan barang, yaitu pada saat penerbitan delivery order. Penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Untuk selanjutnya, objek dikecualikan dari pemungutan, yaitu ada beberapa objek yang seharusnya semua penyerahan barang dan lain sebagainya itu dipotong PPh pasal 22, tapi ada beberapa objek yang tidak dipungut PPh pasal 22, yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan atau PPN. Impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Ditjen Bea dan Cukai. Selanjutnya, objek yang dikecualikan yaitu pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal 2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah, atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum, PDAM, dan benda pos. Selanjutnya, pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Perum Bulog. Selanjutnya, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor. Yang terakhir yaitu pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Pengecualian PPh pasal 22. Pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas SKB ya, PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen untuk yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh. Emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan dan impor. Pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai dengan tata cara yang diatur oleh Ditjen dan Bea Cukai dan atau Ditjen Pajak. Jadi untuk surat keterangan bebas itu nanti harus minta ke KPP ya, kantor Pratama Pajak, kantor pajak. Jadi mengajukan bahwa perusahaan ini tidak memungut PPh pasal 22, tidak dipungut PPh pasal 22 gitu. Jadi ketika sudah ada SKB, maka ketika ada pihak yang bertransaksi dengan perusahaan itu, maka tidak akan memungut pasal 22 gitu. Saya kira untuk materi PPh pasal 22 sudah cukup. Ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Saya tutup untuk materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.